Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan video saya. Untuk kali ini saya bakal bahas materi pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan yang bentuknya rasional. Jadi pertidaksamaan itu nanti ada bentuknya macam-macam ya. Ada pertidaksamaan mutlak, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan irasional, dan pertidaksamaan rasional, dan juga bentuk-bentuk pertidaksamaan lain, kayak misalnya pertidaksamaan eksponensial. Nah, di sini untuk pertidaksamaan rasional kita bakal bahas beberapa contoh yang memang menjadi istilahnya? Menjadi istilahnya kunci dari pertidaksamaan rasional gitu. Yang sering keluar di materi-materi ujian. Ini contohnya. Ini kita bakal nyimpulin dari contoh-contoh kasus yang akan kita bahas. Nah, yang pertama di sini pertidaksamaan rasional itu yang bentuknya pecahan ya. Jadi di sini contohnya misalnya x plus 3 per x min 4 kurang dari sama dengan 0. Misalnya ada sama dengannya. Nah, kalau misalnya kita ngerjain suatu bentuk pertidaksamaan, yang harus kita ingat yang pertama kali itu adalah syaratnya. Nah, ini syaratnya tuh buat apa gitu. Nah, syarat di sini ya dia agar pertidaksamaannya itu terdefinisi aja. Jadi kalau misalnya bentuknya bentuknya pecahan kayak gini, kalau misalnya pecahan penyebutnya itu nggak boleh 0. Kenapa penyebutnya nggak boleh 0? Karena kalau penyebutnya 0 misalnya 5 bagi 0, 3 bagi 0 dan seterusnya, dia itu tidak terdefinisi ya. Kan sesuatu bagi 0 itu nggak ada nilainya. Bukan tak hingga, tapi tidak terdefinisi, nggak ada nilainya. Makanya, untuk suatu pecahan itu penyebutnya itu nggak boleh 0. Nah, penyebutnya di sini adalah x min 4. Nanti ini nggak boleh 0. Berarti x-nya itu nggak boleh sama dengan 4 gitu. Di sini x-nya nggak boleh 4. Kalau misalnya x-nya 4 kan berarti nanti 4 tambah 3, 7. 4 min 4, 0. Berarti 7 per 0. Itu kan nggak tahu ya. 7 per 0 itu kan nggak ada nilainya. Jadi kita nggak bisa pastiin itu dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Itu nggak ada. Karena nggak ada nilainya kan nggak bisa diketahui gitu ya. Lebih besar atau kurang dari 0. Nah, sekarang syaratnya udah. Yang kedua itu adalah cari batasnya. Yang B ini sekarang. Batas 0. Batas 0 masing-masing faktor ya. Ini kan faktor linearnya yang atas x plus 3. Jadi di sini batasnya itu ada 2. Yang pertama, x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Ini batas aja ya di sini ya. Terus yang kedua, x min 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 4. Ini batas aja. Nah, sekarang kita selesaiin gitu. Penyelesaian yang ketiga itu adalah penyelesaian. Metodenya gimana nih aku bahas. Penyelesaian. Nah, penyelesaiannya kita bikin dengan garis bilangan. Ini bikin garis bilangan. Ini batas-batasnya min 3 dan 4. Di sini min 3-nya bulatannya penuh. 4-nya bolong. Kenapa bolong? Ya karena di sini walaupun ada sama dengannya ya. Sama dengan artinya penuh itu min 3-nya berarti nanti ikut penyelesaian. Kalau bolong berarti 4-nya nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Karena di sini syaratnya X-nya tuh nggak boleh 4. Nah, ini kalau ada 2 batas artinya kan ada 3 daerah ya. Daerah 1, 2, dan 3. Buat nyari penyelesaiannya tinggal uji aja salah satu daerahnya. Uji salah satu daerah. Daerah mana nih kira-kira yang cocok, yang gampang? Biasanya sih aku pilihnya daerah yang ada angka 0-nya gitu. Atau yang bilangan bulat, itu terserah. Ini misalnya kita uji daerah 2. Uji daerah 2 terhadap pertidaksamaan. Kita ambil X-nya sama dengan 0. Di daerah 2 kan ada X-nya sama dengan 0 ya. Kita masukin ke pertidaksamaan yang kita cari. X plus 3 per X plus 4. Yang diminta itu kan negatif, kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Ini kita bandingin nih. Kalau misalnya X-nya 0, gimana X plus 3 per X plus 4-nya? X min 4-nya.
apakah dia positif atau negatif gitu kalau misalnya X-nya 0. Nah, kita masukin X-nya 0, berarti 0 ditambah 3 per 0, ini min ya, sorry ya. Ini 0 min 4. Nah, ini kan atasnya 0 plus 3 itu positif, dibagi 0 min 4 negatif. Positif bagi negatif ya, hasilnya bakal negatif. Gitu. Jadi untuk daerah 2 hasilnya negatif. Kamu bisa lakuin dengan cara yang sama untuk daerah 1 dan 3. Hasilnya pasti selang-seling positif, negatif, positif. Gitu. Yang diminta itu kurang dari sama dengan 0. Berarti yang memenuhi itu adalah daerah 2. Artinya di sini kita bisa dapat himpunan penyelesaiannya itu sama dengan X sedemikian. Ini ya, himpunan penyelesaiannya kita bisa bikin min 3 kurang dari X kurang dari 4. Ini kurang dari nya ada sama dengannya ya. Untuk yang min 3, min 3-nya ikut, 4-nya nggak ikut. Gitu, ini himpunan penyelesaiannya untuk contoh soal nomor 1. Nah, sekarang untuk contoh soal nomor 2. Nah, ini untuk nomor 3 itu ada 2X min 3 per X plus 2 itu kurang dari 1. Nah, mungkin sebelum kita nulis syaratnya gitu ya. Kalau misalnya ini kan tadi syarat, habis itu nyari batas, habis itu penyelesaian. Ada 3 langkah gitu istilahnya. Kita bisa bagi ke dalam 3 langkah. Cuma kalau misalnya bentuknya itu belum, kan harusnya itu kurang dari sama dengan 0 ya. Dan yang di kiri itu harus dalam bentuk faktor-faktornya. Kalau belum kayak gitu, kita harus bentuk kayak gitu dulu. Nah, untuk yang kasus ini satunya tuh nggak boleh dikali silang dengan X plus 2. Tapi satunya harus pindah ruas. Ini harus pindah ruas, nggak boleh dikali silang. Karena kalau dikali silang nanti ada batas yang hilang. Nah, ini 2X min 3 per X plus 2 kurangi 1. 1 itu sama aja 1 per 1 ya. Ini kurang dari 0. Kurang dari 0. Nah, sekarang di sini, apa namanya? 1 per 1 ini kan bisa disamain penyebutnya nggak sama yang kiri? Bisa tentunya. Dengan dikali X plus 2 sama X plus 2. Ya sama atas bawahnya dikali X plus 2 gitu. Nah akhirnya kita peroleh 2X min 3. Ini kan sama-sama X plus 2 ya. Penyebutnya. Kurangin, jangan lupa tanda kurung ini tanda kurung seling dilupain. X plus 2 kurang dari 0. Nah, artinya di sini 2X kurangi X jadinya X, terus min 3 min 2 jadinya X min 5 per X plus 2 kurang dari 0. Ini nggak ada sama dengannya ya. Ini atau kalau misalnya mau pakai sama dengan juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini contoh yang nggak pakai sama dengan aja. Nah, ini udah dapet nih kayak gini. Nah, jadi pertidaksamaan awal yang 2X min 3 per X plus 2 kurang dari 1 itu ekuivalen atau sama dengan X min 5 per X plus 2 kurang dari 0. Jadi kita fokus ke sini aja. X min 5, ini pertidaksamaan yang akan kita cari gitu. Bentuk sederhana dari pertidaksamaan sebelumnya. Nah, yang pertama ya, langkahnya kita ulangin lagi. Yang pertama kita bakal nyari syaratnya dulu. Sama ya, syaratnya itu penyebutnya itu nggak boleh 0. X plus 2 itu nggak boleh 0. Berarti X-nya itu nggak boleh sama dengan 2. Syaratnya udah, habis itu kita nyari batas. Batasnya apa? Yang pertama di sini, yang atas X min 5 sama dengan 0, artinya X sama dengan 5. Yang kedua, X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Batasnya udah dapat, sekarang kita cari penyelesaian. Di sini ya, yang C. Penyelesaiannya gimana nih? Dengan garis bilangan. Nih garis bilangannya kita gambar dulu. Di sini ada angka min 2 sama 5 ya, bolong semuanya karena nggak ada sama dengannya. Ini syaratnya ya, ini berarti nggak di sini, sorry. Syaratnya min 2, sorry ini ya.
Nah, ini syaratnya udah terpenuhi. Nah, di sini bolong semuanya. Ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, ini sekarang tinggal uji daerah mana ya. Uji daerah 2 aja misalnya. Karena di situ ada angka 0. Kita masukin X sama dengan 0 ke pertidaksamaan. X min 5 per X plus 2. Masukin 0. 0 kurangin 5 dibagi 0 ditambah 2. Sama dengan yang atas minus, yang bawah positif. Ya, hasil totalnya adalah negatif. Negatif, positif, positif. Yang diminta itu yang negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya itu sama dengan, nggak usah pakai ini ya, langsung aja. Min 2 kurang dari X kurang dari 5. Atau X-nya lebih dari min 2 kurang dari 5. X di antara min 2 dan 5. Gitu maksudnya. Nah, ini untuk contoh nomor 3, di sini ada dua bentuk rasional. Ini kita harus gabungin dulu. Ini bebas ya, yang mau dipindah itu yang mana bebas. Ini aku biasanya yang dipindah itu yang di kanan, mau aku pindah ke kiri. Jadi hasilnya itu adalah X plus 2 dibagi X min 3. Terus di sini dikurangin X plus 1 dibagi dengan X plus 4. Nah, ini sama dengan kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, sekarang tinggal samain aja penyebutnya. Nah, ini kan yang kiri itu penyebutnya X min 3, kanan X plus 4. Biar sama ya, yang kiri dikali X plus 4. Yang kanan, karena penyebutnya X plus 4, yang kanan berarti dikali X min 3. Gitu. Nah, untuk penyebutnya kan sekarang udah sama X min 3 dikali X min 4. Ya udah, ini tinggal gabungin aja. X min 3, X min 4, X plus 4. Ini nggak usah dikaliin ya, ini biarin kayak gini aja. Karena kalau pertidaksamaan kan pada akhirnya nanti kita bakal harus nyari faktor-faktornya. Jadi kalau misalnya udah dalam bentuk faktor ya nggak usah dikaliin lagi. Kecuali yang atas itu ada ini harus dikaliin karena di sini kan ada pengurangan, harus digabung dulu. X plus 2 kali X plus 4. Ini dengan cara kali pelangi. Ini kalian bakal mendapatkan X kuadrat. Ini 2X sama 4X jadinya 6X plus 8. Kurangin, jangan lupa tanda kurungnya. X plus 1 kali X min 3. X kuadrat min 2X min 3. Kurang dari sama dengan 0. Lah, yang atas kita bakal dapat X kuadratnya habis. 6X min 2X. Berarti jadinya 6X tambah 2X, 8X. Terus habis itu plus 8 min 3. Berarti 8X plus 11. Dibagi X min 3 dikali X plus 4. Gitu. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bentuk pertidaksamaan yang udah umum gitu ya. Jadi di sini kita bisa peroleh bahwa X plus 2 dibagi X min 3 kurang dari sama dengan X plus 1 per X plus 4 itu ekuivalen atau sama dengan 8X plus 11 dibagi X min 3 kali X plus 4 kurang dari sama dengan 0. Jadi ini kita fokus ngerjain bagian yang ini, pertidaksamaan yang udah sederhana. Nah, caranya gimana ya? Sama kayak yang sebelumnya. Yang pertama, nulis syaratnya dulu. Penyebut itu nggak boleh 0 ya. Penyebutnya itu ada X min 3. Faktor dari penyebut itu X min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini yang pertama, X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. X-nya nggak boleh 3. Yang kedua juga sama ya. X plus 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya itu nggak boleh sama dengan min 4 gitu. X-nya nggak boleh 3 dan nggak boleh sama dengan min 4. Nah udah, habis itu apa? Batasnya kita cari dulu. Batas. Ini kan ada 3 faktor ya. Yang pertama di situ batasnya yang di atas. 8X plus 11 sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan min 11 per 8. Terus yang kedua, berapa tuh? Yang X min 3 sama dengan 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 3. Ini cuma batas aja di sini. Kita nyari batas dulu.
Dan yang ketiga, X plus 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 4. Nah, ini udah ketemu batasnya. Langkah selanjutnya adalah nyari penyelesaian. Ini kita tarik, bikin garis bilangan. Batasnya ada 3. Dimulai dari yang terkecil itu adalah min 4. Min 4-nya itu masuk ke dalam syarat ya. Berarti dia bolong. Terus habis itu min 11/3-nya dia nggak masuk ke syarat. Berarti penuh karena ada sama dengan di sini. Dan yang terakhir juga bolong. Itu untuk X sama dengan 3. Nah, ini kan artinya kalau 3 batas ya berarti ada 4 daerah. 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, dari keempat daerah ini yang ada angka 0-nya ya di daerah 3. Berarti kita uji daerah 3. Nah, kita masukin X sama dengan 0 ke pertidaksamaan. Yang 8X plus 11 berarti kan 8 dikali X-nya itu adalah 0 plus 11 dibagi 0 min 3 sama 0 ditambah 4. Ini kan berarti sama dengan atasnya positif, bawahnya satunya negatif dikali positif. Positif, positif. Totalnya ya negatif. Gitu. Jadi daerah 3 negatif, positif, negatif. Selang-seling. Nah, yang diminta kurang dari sama dengan 0 berarti daerah 1 dan daerah 3. Cara nulisnya gimana? Himpunan penyelesaiannya ini aku geser. Jadi himpunan penyelesaiannya yang pertama daerah 1 berarti X kurang dari sama dengan, nggak ada sama dengannya, sorry. X kurang dari 4, minus 4. Sorry. X kurang dari minus 4 atau daerah 3 berarti min 11/3 kurang dari X, kurang dari sama dengan X, kurang dari 3. Jadi himpunan penyelesaiannya kayak gitu. Jadi itu mungkin 3 contoh kasus yang cukup krusial ya di pertidaksamaan rasional. Jadi mungkin nanti untuk contoh-contoh yang lain ya kalian harus bisa memahami dengan baik. Nah, ini saya harap dengan 3 contoh ini kalian dapat memahami lebih baik lagi dan bisa mengerjakan soal-soal untuk tipe yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.